Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin, para ikhwah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menganugerahkan untuk kita sebaik-baik kenikmatan dan sebesar-besar karunia. Itulah kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mempelajari sunnah adalah sebuah kenikmatan yang layak untuk disyukuri, terutama di zaman ini. Karena tidak semua orang yang Allah berikan kepadanya karunia ini, yakni Allah jadikan di dalam kalbunya keinginan dan kecintaan untuk senantiasa mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis-hadis beliau. Kemudian kenikmatan beramal di atas sunnah, kenikmatan berpegang dengan sunnah itu sendiri, dan ini merupakan sesuatu yang sangat layak untuk disyukuri oleh setiap kaum muslimin. Kemudian segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah kembali mengizinkan kita untuk hadir dan berjumpa kembali di dalam majelis ilmu yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini. Itu dalam rangka saling berwasiat dengan kebenaran, saling berwasiat dengan kesabaran, dan dalam rangka mempelajari dinillahi tabaraka wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan selalu untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man saru ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Insyaallah taala
sekitar 12 atau 13 hari lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Tergantung nanti bagaimana keputusan pemerintah setelah diadakan Ru'yatul Hilal. Dan dalam rangka mempersiapkan diri dalam menghadapi Ramadan yang akan datang insyaallah taala, maka butuh kita untuk mengetahui yakni apa saja yang harus kita persiapkan, apa saja yang kita butuhkan itu agar Ramadan yang akan kita lewati insyaallah taala nantinya adalah Ramadan yang berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Itu dalam makna jadilah dia Ramadan yang lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya. Dan persiapan ini sesuatu yang sangat penting untuk diketahui. Karena itu tema kajian kita pada malam hari ini adalah yang terkait dengan bekal Ramadan. Masyaallah muslimin, para ikhwah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pembahasan yang pertama itu kita mengenal tentang keutamaan Ramadan. Di antara dalil-dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan Ramadan. Yang pertama, hadis yang muttafaqun alaih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza dakhala Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabul jahannam wa sulsilatish syayatin." Apabila telah masuk Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu jahannam dan dibelenggulah para syaitan. Hadis yang muttafaqun alaih. Dan dalam lafaz yang lain, dalam lafaz yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dan juga oleh Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadraknya, dan beliau mengatakan hadza hadisun sahih ala syartil sahihain, hadis yang sahih berdasarkan persyaratan Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, "Idza kana awwalul lailatin min syahri Ramadan, suffidatish syayatin wa maradatul jin." Apabila telah masuk atau telah datang malam pertama Ramadan, maka dibelenggulah para syaitan dan setan atau jin-jin yang jahat. Wa ghulqat abwabun nar, dan dikuncilah pintu neraka. Falam yuftah minha babun, dan tidak dibuka satu pintu pun. Wa futihat abwabul jannah, dan dibukalah pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babun, dan tidak dikunci satu pun. Wa yunadi munadi, lalu ada yang berseru di langit. Itu malaikat berseru di langit, "Ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyal syarr aqsir." Wahai para pencari kebaikan, menghadaplah. Wahai para pencari keburukan atau yang senantiasa berada dalam keburukan, aksir,
maknanya berhentilah. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullal laila. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang Dia bebaskan dari api neraka, dan itu ada pada setiap malam Ramadan. Masyaallah muslimin para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, ada dua sisi yang mereka jelaskan. Bahwa yang pertama, hadis ini bermakna hakiki, bahwa betul pintu-pintu surga dibuka apabila telah masuk Ramadan secara hakiki, dan bahwa pintu-pintu jahanam ditutup, dan menunjukkan bahwa surga dan neraka memiliki pintu, dan bahwa benar secara hakiki syaitan dibelenggu. Ini sisi secara hakikinya. Kemudian secara maknawi, bahwa apabila masuk Ramadan dibukalah pintu-pintu surga, yakni terbukalah bagi seorang hamba berbagai macam jenis kebaikan yang bisa menyampaikan dia ke dalam surga. Dibukakanlah berbagai macam jenis kebaikan, yakni dimudahkan, sehingga mudah baginya untuk masuk ke dalam surga dengan kebaikan tersebut yang tidak dimudahkan di bulan selain Ramadan. Kemudian dikuncilah pintu-pintu jahanam, yakni ditutuplah atau dipersempitlah seluruh sebab-sebab yang akan mengantarkan kepada neraka. Yang sebab-sebab tersebut terbuka di selain Ramadan. Itu di selain Ramadan, maka alangkah banyaknya jalan-jalan yang menyampaikan seseorang ke dalam neraka di selain Ramadan. Tetapi di bulan Ramadan maka ditutup, dan sangat sedikit celah-celah yang menyampaikan kepada neraka. Wasul silatis syayatin, dan dibelenggulah para syaitan, dalam makna yang hakiki, bahwa betul syaitan itu dibelenggu. Dalam tafsir secara maknawi, bahwa syaitan itu lemah kekuasaannya terhadap orang yang menjalankan puasa secara syar'i. Jadi seseorang yang berpuasa diumpamakan dia adalah seorang yang berjihad di medan perang, lalu dia menghadapi musuh yang tidak memiliki senjata dalam keadaan tangan dan kakinya terbelenggu. Gimana? Kita pakai pedang, kita pakai tombak, kita pakai baju besi. Karena puasa adalah junnah, perisai. Sedangkan musuh yang kita hadapi sudah lemah, kaki dan tangannya terikat pula. Kira-kira kita menang atau kalah? Itu perumpamaan. Bahwa syaitan, was-wasnya, bisikannya di bulan Ramadan mudah dikalahkan. Mudah dikalahkan. Disebabkan Allah menjadikan tipu daya syaitan di bulan Ramadan lemah, dan secara hakikinya dia terbelenggu, dan kita menghadapi musuh yang terbelenggu, yang lemah, yang secara zahirnya, logikanya tidak mungkin seseorang yang memiliki senjata dan perisai lalu menghadapi musuh yang lemah, yang terikat, dia akan kalah.
Ini menunjukkan keutamaan Ramadan yang itu tidak ada di selain Ramadan. Kemudian dalam lafaz At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim ditambahkan wa yunadi mudadi, bahwa di setiap malam Ramadan ada yang berseru di atas langit. Seruan yang masuk, seruan itu ke dalam qalbu setiap orang yang Allah kehendaki untuknya kebaikan. Masuk seruan itu. Walaupun dia tidak mendengarnya dengan telinganya, tapi seruan itu masuk ke dalam qalbunya dalam bentuk tergugahlah kesadarannya. Apa kata orang yang menyeru itu? Ya baghiyal khair aqbil. Wahai para pencari kebaikan, menghadaplah. Karena inilah saatnya menghadap. Jadi kalau kalian tidak menghadap di bulan Ramadan ini, kapan lagi kalian menghadap kepada Allah? Jadi kalau di bulan Ramadan qalbu kalian tidak menghadap kepada kebaikan, maka di selain Ramadan tidak akan pernah hati itu menghadap kepada kebaikan. Yakni, jika Ramadan itu datang, tidak membuat hati seseorang tergerak untuk kebaikan dan memperbanyak kebaikan, ketaatan, maka yakinlah di selain Ramadan juga tidak. Jadi wahai para pencari kebaikan, menghadaplah. Karena inilah saatnya kalian menghadap. Karena di bulan Ramadan adalah bulan yang ditaburkan di situ rahmat, maghfirah, pembebasan dari api neraka di setiap malamnya, yang hanya Allah yang mengetahui kadar. Seandainya dikatakan kepada seseorang dalam konteks dunia, wahai para pencari emas dan perak, segeralah menghadap ke dunia perdagangan dan seterusnya, karena sedang terjadi apa? Yakni ada keberuntungan besar bagi orang yang berdagang di bulan ini. Niscaya semua pedagang akan keluar dari rumah membawa barang dagangannya, karena di bulan itu dia mengetahui keuntungan berkali-kali lipat. Maka tanyalah para penjual pakaian, mereka akan tahu bahwa berjualan sekali setahun mampu membayar kontrak kedai selama 5-10 tahun. Dia cukup jualan sekali setahun. Tapi di momen yang pas, yang keberuntungan luar biasa, kalau dia berhasil, maka dia mampu membayar kontrak kedai sampai 10 tahun hanya dengan menggunakan momen apa? Berdagang di momen Idul Fitri. Semua orang mengerti. Maka kalau kita mengetahui bahwa dalam bulan Ramadan dibagikan sesuatu yang melebihi kekayaan dunia, yakni sebab-sebab menuju surganya Allah. Karena surga tidak bisa yakni dibandingkan dengan dunia setinggi apapun. Bahkan letak cambuk di surga saja melebihi nilai dunia dan seisinya. Maka inilah bulannya. Ya baghiyal khair aqbil. Wahai para pencari kebaikan, menghadaplah. Wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai para pencari keburukan, penggemar keburukan, aqsir, cukupkan, berhentilah. Jadi seseorang misalnya kalau bulan puasa tidak mampu membuat dia berhenti merokok, maka yakinlah dia tidak akan pernah berhenti merokok. Yakinlah. Karena itulah saat
Walillahi 'utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang Dia bebaskan dari api neraka, dan itu ada di setiap malam dalam jumlah yang Allah tidak peduli berapa banyak hamba yang akan Dia bebaskan. Allah tidak peduli. Dan pertanyaannya, ada 29 malam setidaknya, yang itu adalah Ramadan. Maka, adakah dari 29 malam itu, dan dari jumlah yang begitu banyak yang Allah bebaskan dari api neraka, adakah setidaknya nama kita di situ? Kalau malam pertama tidak ada nama kita dalam utaqa'u minan nar, yang dibebaskan dari api neraka, mudah-mudahan ada di malam yang kedua. Dan begitu seterusnya harapan kita. Karena hadis yang sahih ini mengkhabarkan, walillahi 'utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Artinya apa? Dia masuk ke dalam surga dan tidak dia disentuh api neraka. Dan itu ada di setiap malam Ramadan. Masyaallah muslimin, para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau demikian keadaannya, maka wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, mengaminkan doa malaikat Jibril yang mengatakan celaka orang yang menjumpai Ramadan tetapi Allah tidak memberikan ampunan untuknya. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan hakikat ibadah puasa. Dalam hadis yang muttafaqun alaih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, telah berfirman Allah azza wa jalla. Berarti inilah hadis qudsi. Apa kata Allah? Kullu 'amali bani Adam lahu. Setiap amalan anak Adam itu untuknya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzihi. Karena puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Dalam firman Allah Ta'ala atau dalam hadis qudsi, terdapat di dalamnya keistimewaan ibadah puasa, di mana Allah Ta'ala membedakan puasa dengan amalan-amalan yang lain. Adapun amalan-amalan soleh yang lain selain puasa, maka dikatakan oleh Allah Ta'ala, kullu 'amali bani Adam lahu. Setiap amalan anak Adam untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, maka puasa untukku, wa ana ajzi, dan aku yang akan membalas. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwa di hari kiamat kita mengetahui bahwa tidak ada penebus dari kezaliman kecuali pahala amal soleh. Si A menzalimi si B, maka di hari kiamat tidak ada dinar, tidak ada dirham, tetapi pahala amal soleh dia yang akan membayarnya. Maka sebagian ulama menjelaskan semua amal soleh yang dilakukan oleh anak Adam, kalau ada kezaliman, maka amal soleh itu menjadi pembayarnya, kecuali pahala puasa. Allah khususkan pahala puasa
bukan pembayar, yakni kezaliman yang belum terbayar di dunia. Tetapi pahala amalan-amalan yang lain diambil untuk membayar kezaliman itu di akhirat. Namun tidak puasa. Karena Allah mengkhususkan puasa, fa innahu li, puasa untuk. Sedangkan amalan yang lain, kullu amali bini adam lahu, sedangkan amalan anak Adam untuknya, kecuali puasa. Puasa untuk wa ana ajzihi, aku yang akan membalasnya. Dan kalimat wa ana ajzihi, aku yang akan membalasinya, kata Allah. Maka inilah menunjukkan terkandung di dalamnya angka-angka pahala yang tidak terbatas. Karena amalan-amalan yang lain Allah lipat gandakan satu kebaikan menjadi 10. Dan begitu seterusnya sampai berapa? Sampai 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti satu biji. Kamathali habbah. Ambatat sab'a sanabil, satu biji menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atun habah. Dan setiap tangkai ada 100 biji. Berarti dikali 7 berapa? 700. Itu perumpamaan nilai pahala yang Allah lipat gandakan untuk amalan-amalan yang lain. Akan tetapi puasa tidak disebutkan berapa kali lipatnya. Allah hanya mengisyaratkan dalam hadis qudsi, wa ana ajzihi, aku yang akan membalasnya. Kalau kita berikan perumpamaan untuk memudahkan pemahaman, di akhir bulan, misalnya sebuah perusahaan, bagian manajer misalnya, kepegawaian memberikan gaji bagi setiap pegawai. Lalu pihak owner perusahaan mengatakan dan memerintahkan pegawai yang bernama si fulan, biar saya langsung yang menggajinya. Apa maknanya? Semuanya yang lain mendapatkan yang sama, tetapi dikatakan si fulan, biar saya langsung yang menggajinya. Menunjukkan apa? Terisyarat di sana ada mungkin bonus ataupun tambahan yang kita tidak mengetahui. Karena itulah dikatakan pahala puasa adalah sesuatu yang tidak diketahui kadarnya kecuali oleh Allah Taala. Pahala puasa tidak diketahui kadar nilai pahalanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli. Dan di antara sebab yang membuat pahala, ilah yang membuat pahala puasa itu besar, hanya Allah yang mampu membalasnya. Karena seseorang meninggalkan syahwat makan minumnya min ajli, karena aku. Terisyarat di sini apa? Jika puasa itu ikhlas, betul-betul karena Allah, itu dalam usaha dia meninggalkan apa yang diperintah oleh syariat itu ditinggalkan, maka pahalanya hanya Allah yang mengetahui kadarnya. Ini hadis yang pertama yang menjelaskan tentang hakikat puasa. Kemudian hadis yang kedua yang menjelaskan tentang hakikat puasa. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, masih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi wal jahla
Falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, perkataan dusta, wal amala bihi, atau beramal dengan kedustaan, wal jahl, kebodohan, perbuatan yang sia-sia. Falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh kepada usahanya yang meninggalkan makan dan minum. Ini hadis yang menjelaskan hakikat puasa. Bahwa hakikat puasa itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh syariat. Maka di sini ada dua bentuk yang ada di dalam Ramadan. Yang pertama, memaksimalkan ketaatan atau memaksimalkan sesuatu yang positif atau sisi yang positif. Dan yang kedua, meminimalkan sisi negatif. Jadi ada dua, memaksimalkan yang positif dan meminimalkan yang negatif. Yang hakikat puasa itu yang mana? Memaksimalkan positif atau yang meminimalkan negatif? Kita bertanya tentang hakikat. Kalau kita melihat kepada kandungan-kandungan dari dalil seperti hadis yang kita sebutkan, walaupun dalam Ramadan seseorang mampu memaksimalkan sisi yang positif, itu memaksimalkan ketaatan, kebaikan, maka ini adalah sisi keutamaan dari ibadah puasa atau Ramadan yang sedang dia jalani, yang mampu membuat dia memaksimalkan sisi yang positif, sisi kebaikan. Adapun hakikat puasa adalah meminimalkan sisi negatif keburukan. Karena kalaulah seseorang tidak meminimalkan sisi yang negatif, walaupun sisi positifnya maksimal, maka lihat bagaimana bunyi hadis ini. Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengan kedustaan itu, falaisa lillahi hajatun illa an yad'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh kepada usaha dia meninggalkan makan dan minum. Menunjukkan apa? Di sisi Allah tidak memiliki nilai puasanya. Ketika sisi yang hakikat meminimalkan yang negatif itu tidak tercapai dengan ibadah puasa. Contohnya begini, betul di bulan Ramadan dia menjadi yang sebelumnya tidak sholat sunat, dia jadi sholat sunat. Yang sebelumnya tidak baca Quran, dia jadi baca Al-Quran. Dia memperbanyak zikir. Akan tetapi misalnya menipu orang tetap juga, mengecoh tetap juga. Artinya sisi-sisi yang negatif tetap juga tidak diminimalkan, walaupun positifnya maksimal. Maka dia terkena oleh hadis ini. Siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, ini salah satu yang mewakili sisi negatif yang tidak dia tinggalkan. Maka di akhir hadis dikatakan, falaisa lillahi hajatun. Allah tidak butuh kepada puasanya yang meninggalkan makan dan minum. Walaupun sisi positifnya dia maksimalkan, menunjukkan bahwa puasa itu hakikatnya adalah bagaimana kemampuan seseorang meminimalkan sisi yang negatif. Walaupun kedua-duanya seharusnya sejalan. Maksudnya,
seharusnya bulan puasa adalah bulan yang mampu memaksimalkan sisi kebaikan, ketaatan, sisi yang positif, dan sekaligus yang meminimalkan sisi yang negatif. Ini idealnya. Akan tetapi kalau kita berandai-andai, manakah yang lebih utama di antara dua orang ini? Orang yang dia memperbanyak ketaatan di bulan Ramadan, tetapi sisi negatif tidak minimal, atau orang yang mampu meminimalkan sisi negatif dengan datang Ramadan, walaupun dari sisi positifnya tidak terlalu tampak atau tidak terlalu naik apa istilahnya, grafiknya, tetapi grafik meminimalkan negatif luar biasa, maka tidak diragukan lagi, ini yang lebih baik, yang mampu meminimalkan yang negatif. Maka dari sini kita bisa sedikit merubah cara pandang bahwa keberhasilan itu tidak hanya dinilai dari sisi memaksimalkan positif saja, tetapi dari sisi mana? Meminimalkan yang negatif. Adapun memaksimalkan positif, mungkin ini tampak dan mampu dinilai oleh banyak orang. Tetapi meminimalkan negatif, banyak orang tidak tahu. Yang tahu hanya dia dengan Allah. Misalnya begini, seseorang mungkin mengatakan, si A sudah 10 tahun mengenal sunnah, tapi tidak ada yang istimewa. Saya lihat dari ibadahnya biasa aja, tidak ada yang terlalu maksimal sisi ketaatannya. Orang kan menilai sisi itu aja, dan dia tidak menilai sisi yang paling penting tadi. Padahal telah berapa banyak sisi negatif yang telah dia tinggalkan. Dia telah meninggalkan pergi ke dukun, dia telah meninggalkan akidah batil, dia telah meninggalkan riba, dia telah meninggalkan berdusta, mencuri dan seterusnya. Banyak sisi-sisi negatif yang telah dia tinggalkan semenjak dia mengenal sunnah. Walaupun sisi positifnya tidak terlalu tampak grafiknya, sholatnya biasa saja, sholat sunat biasa saja. Dan menurut sebagian orang ini tidak berhasil namanya. Padahal itu sesungguhnya yang keberhasilan. Sama dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan seperti itu. Orang umumnya menilai keberhasilan sebuah sekolah kalau murid-muridnya mampu mencapai sisi positif yang grafiknya tinggi. Kan gitu. Anak saya juara ini, pialanya ini, pialanya itu. Ikut lomba ini, juara, kan gitu. Sisi-sisi positif yang dinilai. Dia telah mampu menghafal sekian puluh juz atau 30 juz misalnya. Akan tetapi belum tentu sisi positif yang maksimal itulah yang dikatakan berhasil. Sedangkan sisi meminimalkan yang negatifnya bagaimana? Maka sebenarnya cukup dikatakan berhasil walaupun dia hanya hafal sedikit, hanya mampu menghafal sedikit, hadis sedikit, ayat sedikit, praktek-praktek ibadah sedikit. Akan tetapi ternyata telah banyak sisi-sisi negatif yang telah mampu diminimalkan selama dia belajar. Maka ini dikatakan dia telah berhasil. Maka penilaian berhasil yang sesungguhnya kadang-kadang berbeda dengan penilaian berhasil yang ada pada kebanyakan orang. Orang menilai berhasil itu dari prestasi, yang itu terkait dengan sisi positif yang dimaksimalkan. Sedangkan sisi negatif yang telah diminimalkan, maka kadang-kadang luput dari penilaian. Dan inilah yang ada dalam hakikat puasa. Karena itu makna puasa itu sendiri maknanya secara bahasa apa? Secara lughah adalah menahan dari apa saja yang dilarang oleh syariat. Itu makna puasa secara lughah. Masyaallah muslimin para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati
dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita masuk ke dalam pembahasan bekal Ramadan. Apa bekal yang kita persiapkan yang terkait dengan menghadapi Ramadan? Bekal pertama dan bekal yang paling pokok yang tidak bisa tidak adalah at-taubatu min kulli kabair. Bertaubat dari seluruh dosa besar. Bertaubat dari seluruh dosa besar. Apa definisi dosa besar? Dosa besar sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama, kullu dzambin fihi wa'idun 'ala fi'lihi bi ghadabillah aw la'natihi aw nari aw hirmani jannati aw haqqin fi dunya aw ma yaqtadi dzalik. Jadi setiap dosa yang pada perbuatan itu ada ancaman bagi pelakunya, kadang-kala diancam di dalam dalil bahwa pelakunya mendapatkan kemurkaan dari Allah, maka itu namanya dosa besar. Atau dikatakan dalam dalil pelakunya dilaknat, maka ini menunjukkan itu adalah dosa besar. Atau diancam dengan neraka, maka menunjukkan itu adalah dosa besar. Atau dikatakan terhalang masuk surga, maka setiap dosa yang dikatakan dalam ayat atau hadis pelakunya terhalang masuk surga menunjukkan itu dosa besar. Atau diancam dengan hukuman had di dunia, seperti membunuh, mencuri, hukum had. Atau apa yang membawa konsekuensi kepada hukum had, maka ini dikatakan dosa besar. Kenapa harus bertaubat dari dosa besar? Karena sebagian ulama berpendapat bahwa yang dihapus oleh Ramadan dari dosa-dosa yang ada pada diri seseorang disyaratkan ketika dia telah bertaubat dari dosa besar. Berarti meminimalkan yang negatif-negatif yang besar. Itu syaratnya. Karena kalau sisi negatif yang besar itu tidak dihilangkan, maka Ramadan tidak menjadi sebab dia berhak mendapatkan ampunan. Karena Nabi SAW telah menjadikan syarat seseorang mendapatkan ampunan di bulan Ramadan bertaubat dari dosa besar. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahun idza ijtanaba al-kaba'ir." Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa yang ada di antara keduanya. Tapi dengan syarat idza ijtanabal kaba'ir, kalau dia menjauhkan diri dari dosa besar. Karena itu ketika seseorang misalnya bagaimanapun dia melakukan i'tikaf full di 10 terakhir Ramadan, namun dia masih bermuamalah dengan muamalah riba, sedangkan riba adalah terakhir, lalu bagaimana dia akan mendapatkan ampunan? Sedangkan itu adalah syaratnya. Maka mengharuskan sebelum masuk Ramadan muamalah haram, muamalah ribawi, lepaskan semuanya. Karena Nabi SAW mensyaratkan dalam hadis ini seseorang berhak mendapatkan ampunan antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya, antara Jumat dengan Jumat berikutnya,
Dan antara waktu yang ada pada sholat 5 waktu itu, idza jatanabal kabair, apabila dia menjauhkan diri dari dosa besar. Peminum khamar, pemutus hubungan silaturahmi, dosa besar, diancam dengan laknat atau diancam dengan terhalang masuk surga dan seterusnya. Dan itu dosa besar wajib seseorang melepaskannya ketika masuk Ramadan. Agar apa? Agar dia mendapatkan kemungkinan termasuk di dalam utaqa'u minan nar, yang dibebaskan dari api neraka yang ada di setiap malam Ramadan. Dan akan kita jelaskan insyaallah taala setelah azan salat Isya.